Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku? Sekarang kita daring lagi karena kondisi pandemi ini semakin mentaati protokol kesehatan. Makanya kita masih daring. Ya, walaupun daring, jangan khawatir, jangan sedih karena materinya akan selalu disampaikan secara video. Dan kalau misalkan kayak waktu luring, banyak yang bilang waktu daring pembelajarannya ini ustazah nggak efektif gitu. Kalau misalkan kayak gitu nggak boleh ya, jadi harus terus dilihat videonya. Kalau memang nggak ngerti langsung tanyakan, jadi nggak ada alasan untuk nggak ngerti selama pembelajaran daring gitu ya. Nah, kalau misalkan hari ini kita pembelajaran tentang apa? Kalau misalkan kalian lihat atau ingat-ingat gitu, pembelajaran hari ini adalah tentang Plante ya, Kingdom Plante. Kemarin yang kingdom yang lain sudah dipelajari ya, kayak fungi, protista, itu udah dipelajari. Hari ini kita pelajari tentang yang Kingdom Plante. Nah, di Kingdom Plante ada Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta, paku, dan juga Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Hari ini kita akan mempelajari tentang Oke, sabar dulu karena kita akan mempelajari tentang peta konsepnya. Apa aja yang kita pelajari untuk materi Kingdom Planta ini? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang lumut atau Bryophyta. Bryophyta itu apa aja kelompoknya? Ada Hepatophyta, Anteroctophyta, dan Bryophyta. Kemudian ada juga yang Pteridophyta. Pteridophyta apa aja? Ada Psilotophyta, Lycophyta, Sphenophyta, Pterophyta. Dan kalau misalkan yang Spermatophyta kita mempelajari di next video gitu ya. Jadi sekarang kita fokusnya hanya dua, kayak yang saya jelasin di awal tadi. Cuman yang Pteridophyta sama yang Bryophyta atau lumut. Oke. Kira-kira sebelum kita mempelajari tentang klasifikasinya, kita perlu tahu ciri-ciri lumut itu apa aja. Yang pertama, lumut itu memiliki batang semu atau disebut kauloid. Kemudian daunnya semu, filoid atau filoida, dan juga akar semu, rhizoid. Nah, dia juga tidak memiliki berkas pembuluh xilem dan phloem. Makanya dia disebut sebagai tumbuhan yang bertalus atau talopita, yaitu yang tidak memiliki sistem berkas pembuluh seperti xilem dan phloem gitu. Makanya dia tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan berbiji atau tumbuhan yang kita tahu sekarang ya, seperti mangga, apel, kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga, jadi rhizoid berfungsi untuk melekat pada substrat. Kemudian yang kedua ada klasifikasi lumut. Seperti di awal tadi, Ustazah udah bilang ada Hepatophyta atau lumut hati. Jadi lumut hati ini anggotanya adalah Riciocarpus natans dan juga Marsanthia polymorpha. Pernah dengar Marsanthia polymorpha itu gunanya buat apa? Jadi itu buat obat radang hati. Ya. Kemudian ada lumut daun, Bryophyta. Itu juga anggotanya adalah Polytrichum dan Sphagnum. Kemudian yang ketiga ada lumut tanduk atau Anterocerophyta. Itu anggotanya adalah Anthoceros. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan lumut daun memiliki kapsul berisi spora. Terus juga ada rhizoid dan seta. Oke. Di struktur daun ini dia memiliki dua pergiliran keturunan atau dua fase hidupnya di dalam satu tanaman. Bisa dilihat kalau yang di atas itu sporofit dan yang di bawah itu gametofit. Lanjut lagi, untuk strukturnya kita bisa melihat kalau misalkan itu ada sporofit dan juga yang di bawah gametofit. Maksudnya sporofit itu apa? Jadi dia menghasilkan spora, karena lumut itu adalah tanaman yang bereproduksi dalam spora, maka dia akan menghasilkan spora. Kemudian yang gametofit dia menghasilkan gamet. Ya, ada gamet jantan dan juga gamet betina. Oke. Kemudian di situ bisa dilihat kalau misalkan ada batang semu atau kauloid itu yang di tengah, kemudian filoid dan juga rhizoid yang di bawah. Bisa dilihat ya di sininya. Nah, kira-kira ada lagi nih kata-kata atau istilah mungkin ya. Di dalam sporonium atau kotak spora
itu dilindungi atau disebut dengan, bukan dilindungi, disebut dengan kapsul. Jadi kapsul itu yang melindungi sporangium itu, atau tempatnya sporangium itu sama aja disebutnya dengan kapsul. Jadi itu oke, kalau misalkan next ada kata-kata kapsul itu apa, maksudnya bentuknya kayak kapsul gitu, makanya disebut dengan kapsul. Jadi kapsul itu adalah sporangium gitu. Terus kita lanjut untuk ke lumut daun. Di sini bisa kelihatan kalau misalkan itu adalah ada kapsulnya yang berisi spora atau sporangium, terus ada rhizoidnya dan juga seta. Seta itu apa? Seta itu batang, meta itu ya. Terus ada lumut tanduk. Lumut tanduk sama. Ini ada sporofit dan juga ada gametofitnya. Di situ bisa kelihatan bahwa ada talus. Talus itu apa? Itu adalah satu bagian dari tumbuhan tumbuhan lumut gitu. Terus ini ada lumut hati. Lumut hati, atau tadi Ustazah bilang di awal bahwa satu kesatuan dari tubuh lumut itu disebut dengan talus. Jadi talusnya itu ditunjukkan, yang Ustazah tunjukkan itu talus. Kemudian ada arkegoniofor menghasilkan sel gamet betina, dan juga ada di situ gema cup atau struktur yang mampu reproduksi aseksual. Jadi untuk lumut hati, reproduksi aseksualnya menggunakan gema cup. Nah, di sini ada proses metagenesis. Jadi kita udah masuk ke dalam metagenesisnya. Untuk menjelaskan tentang metagenesisnya, bisa didengarkan suara Ustazah aja ya. Jadi sekarang Ustazah akan berpindah ke mode suara aja. Ya, jadi silakan didengarkan. Anak-anakku, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang siklus hidup dari lumut. Ya, metagenesisnya lumut. Jadi setelah ada proses fertilisasi, maka akan terbentuk zigot ya. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Kemudian akan mengalami pembelahan mitosis. Ini pembelahan mitosis dari 1 ini menjadi 8, berarti ada 3 kali pembelahan mitosis. Setelah itu dia akan berkembang menjadi fase sporofit. Jadi di sini ada kaliptra atau yang melindungi sporangium. Setelah itu nanti kaliptranya akan pecah, mengeluarkan spora. Ya, kotak spora atau sporangium memproduksi spora dengan cara pembelahan meiosis. Jadi meiosis ini pembelahan reduksi. Jadi tadi yang dari awal sini zigot itu adalah sifatnya 2N atau diploid. Kemudian setelah nanti menghasilkan spora, karena tadi ada mengalami pembelahan reduksi, maka sifatnya menjadi N gitu, atau yang haploid. Nah, setelah itu spora ini akan berkembang menjadi protonema. Protonema ini awal dari metagenesis dalam proses yang gametofit gitu. Jadi ini adalah siklus yang gametofit. Kalau yang tadi awal adalah sporofit ya. Setelah itu dia akan berkembang atau tumbuh menjadi tanaman lumut dewasa. Ya, mature gametofit ini. Nah, di mature gametofit ini dia akan membentuk gamet yang jantan, yaitu namanya anteredium. Dia akan menghasilkan sperma dan juga dia menghasilkan yang gamet betina. Ya, namanya archegonium, archegial, atau sel telur, gitu ya. Nah, nanti balik lagi ke siklus awal, mengalami fertilisasi, dari tadi sperma akan memasuki sel telur, membentuk zigot, begitu seterusnya. Ya, ini Ustazah tuliskan sifatnya, kalau yang dari sini setelah fertilisasi sifatnya akan menjadi 2N. Ya, 2N. Oke, tulisannya jelek. Apa? Ini ya. Semoga bisa dipahami untuk siklus lumut ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, lanjut. Untuk manfaatnya, kira-kira itu lumut berfungsi sebagai apa aja? Jadi bisa ada yang untuk pembalut atau pengganti kapas, kemudian juga sebagai hiasan, dan juga untuk menyerap air dan melembabkan tanah.
gitu ya, bisa dilihat sini. Apa aja tuh yang sebagai pembalut atau sebagai pengganti kapas, terus sebagai hiasan. Tadi juga ada disebutkan sama Ustazah sebagai obat. Nanti kita bahas di saat pembelajaran daring ya. Kita lanjut ke dalam klasifikasi paku. Sebelum ke klasifikasi, ciri-ciri paku apa aja tuh? Oke, paku itu sama kayak lumut, dia bereproduksi dengan menggunakan spora. Ya, karena mereka menggunakan spora, maka mereka diklasifikasikan sendiri, tidak masuk ke dalam tumbuhan berbiji atau spermatopita, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan si lumut sama paku? Padahal sama-sama bereproduksi dengan spora. Oke, poin pentingnya di sini. Walaupun paku itu bereproduksi dengan spora, tapi dia telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seperti itu. Kemudian selain itu, dia juga sudah memiliki pembuluh angkut, silem, dan floem. Jadi dia tidak seperti lumut yang belum memiliki akar, batang, daun, dan juga pembuluh, silem, dan floem. Dia sudah memiliki. Jadi dia termasuk ke dalam kelompok berkormus ya, bukan bertarus lagi. Berkormus atau Homopita ya, gitu. Jadi dia antara peralihan antara dia termasuk golongan kelompok atau ciri-ciri yang masuk ke dalam lumut dia ada, tapi ciri-ciri tumbuhan berbiji juga dia ada, gitu. Itu tumbuhan paku. Nah, setelah ciri-cirinya kita mempelajari klasifikasinya. Yang kedua, klasifikasinya yaitu ada 4 ya divisinya. Seperti yang di awal tadi ada Psilopita, kemudian Sphenopita, Pteropita, sama Lycopita. Itu ya. Kalau Psilopita ini biasanya disebut juga dengan paku purba. Kemudian ada Sphenopita, paku ekor kuda. Lycopita, paku kawat, dan juga yang Pteropita atau paku sejati itu. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan anggotanya apa aja dan fungsinya sebagai apa, gitu ya. Kebanyakan dari tumbuhan paku ini dia berfungsi sebagai hiasan, juga sebagai sayur. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk dan ukuran sporanya, tumbuhan paku itu dibagi menjadi 2, yaitu ada homospora dan heterospora. Kalau paku yang homospora berarti dia memiliki ukuran yang sama. Jadi pakunya untuk sporanya dia memiliki ukuran yang sama. Sedangkan heterospora dia memiliki 2 ukuran. Jadi kalau misalkan yang betina itu disebut dengan makrospora karena memang ukuran sporanya lebih besar, sedangkan yang jantan disebut sebagai spora yang mikrospora atau yang berukuran lebih kecil. Itu aja perbedaan dari yang heterospora dan homospora. Oke anak-anakku, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang siklus hidup paku atau metagenesis paku. It's okay, kita bisa pakai dua-duanya. Pertama di sini ada kata-kata sorus. Apa itu sorus? Jadi sorus itu seperti kumpulan dari sporangium. Jadi kumpulan dari sporangium, dan di dalam sporangium ada spora. Itu kalau di dalam tumbuhan paku, itu biasanya ada di belakang daunnya. Itu bisa kita lihat sorusnya. Terus di sorus itu ada sporangium dan di dalamnya ada spora. Nah, setelah itu spora ini akan berkembang atau tumbuh menjadi gametofit. Nah, gametofit ini disebut dengan protalium. Masih ingat nggak tadi yang kalau misalkan lumut jadi apa? Ada yang tahu? Yaitu jadi protonema. Jadi perbedaannya adalah di sini poin pentingnya. Kalau misalkan lumut itu protonema, kalau paku itu protalium, fase gametofitnya. Ya. Terus setelah itu dia akan membentuk 2 induk. Untuk yang archegonium ini yang betina akan menghasilkan telur, dan yang antheridium ini yang menghasilkan sperma. Itu ya. Setelah itu dia akan menjadi zigot dan tumbuh menjadi embrio. Setelah pembelahan apa tadi yang di lumut? Pembelahan mitosis. Betul. Nah, setelah itu dia akan tumbuh menjadi sporofit yang masih muda atau yang sporofit. Setelah itu dia akan berkembang menjadi yang adult sporofit. Nah, yang adult ini atau yang dewasa,
dia akan balik lagi untuk menghasilkan sporus. Gitu. Jadi namanya juga pergiliran keturunan atau metagenesis, maka dia akan bergantian siklus hidupnya antara sporofit dan gametofit. Jadi kapan dia bisa menjadi gametofit dan kapan dia menjadi sporofit, kita bisa lihat poinnya adalah di saat dia itu sporofit berarti dia menghasilkan spora. Spora ini ya. Tapi kalau misalkan dia menghasilkan gamet, itu berarti dia fase yang gametofit. Oke? Nah, tadi Ustazah lupa menyebutkan pada yang tumbuhan lumut tadi, kalau tumbuhan lumut, dia fase yang dominan adalah fase gametofit. Maksudnya fase dominan itu seperti apa? Jadi fasenya pada saat yang biasa kita lihat, fase hidupnya itu, dominannya adalah gametofit. Jadi kita biasa ngelihat tumbuhan lumut itu dalam fase gametofit. Jadi dia dominan. Sedangkan untuk paku, dia fase yang dominan adalah sporofit. Jadi yang biasa kita lihat kayak yang ini, yang besar ini adalah fase yang sporofit gitu. Jadi yang bisa kita lihat adalah sporofit, itu adalah fase dominan. Maksudnya yang bisa kita lihat itu biasa kita lihat di alam misalkan ini. Nanti pembelajaran dari kan saya usahakan bahwa tanamannya nanti bisa kalian lihat itu kita fase yang sporofit, sedangkan yang luput itu pas fase gametofit. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, balik lagi bisa kalian kasih tahu ke Ustazah kekurangannya apa mungkin. Kekurangan videonya ini apa, supaya kalian bisa mengerti juga dan Ustazah bisa memberikan video yang memang kalian pahami. Segitu aja untuk siklus hidup paku, semoga kalian paham ya anak-anakku. Oke, yang terakhir setelah kalian mendengarkan Ustazah tadi menjelaskan tentang Bryophyta dan Pteridophyta atau tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, kita bisa mengisi saatnya sekarang kita mengisi tabel perbedaan dari keduanya. Kenapa bisa dibedakan antara tumbuhan paku dan lumut padahal sama-sama bereproduksi dengan spora. Jadi ada tabel di sebelah kanan Ustazah, bisa kita isi bareng-bareng setelah video ini di saat pembelajaran daring ya. Tumbuhan berbiji atau spermatofita akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi hari ini kita fokus 2 aja ya. Segitu aja dari Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء